Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Mirza Sutrisno, SSI MKOM, dosen tetap pada Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada program studi Teknik Informatika, saya mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahlian, dan salah satunya adalah sistem operasi. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan secara singkat mata kuliah sistem operasi yang saya ampu. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester 3 dengan bobot 3 SKS. Perkuliahan ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan dalam satu semester, di mana 14 kali pertemuan pembelajaran dan 2 kali pertemuan pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun materi yang dipelajari pada mata kuliah ini meliputi konsep dasar sistem operasi, sistem komputer, struktur sistem operasi, manajemen proses, penjadwalan proses, thread and kernel, concurrency, manajemen memori, serta virtual memory. Keseluruhan materi tersebut dirancang agar mahasiswa memahami prinsip kerja sistem operasi sebagai perangkat lunak yang mengelola sumber daya komputer sekaligus mendukung pengembangan perangkat lunak modern. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah agar mahasiswa memiliki pemahaman yang kuat mengenai konsep, arsitektur, dan mekanisme kerja sistem operasi, serta mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan proses, manajemen memori, sinkronisasi, dan sumber daya dari sistem komputer. Dalam pelaksanaannya, saya menerapkan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran tatap muka dan tatap maya menggunakan media LMS dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Seluruh proses pembelajaran dilaksanakan mengacu pada kalender akademik yang telah ditetapkan. Adapun metode pembelajaran yang digunakan bersifat student-centered learning melalui kombinasi penjelasan konsep, diskusi interaktif, tanya jawab, studi kasus, serta praktik pemrograman sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python. Melalui kegiatan praktik tersebut, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi mahasiswa diharapkan juga mampu mengimplementasikan konsep-konsep sistem operasi seperti concurrency, manajemen proses dalam bentuk simulasi pemrograman. Sistem penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 4 komponen utama, yaitu kehadiran dan partisipasi aktif, tugas mandiri, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Penilaian tersebut dirancang untuk mengukur ketercapaian kompetensi mahasiswa secara komprehensif, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun kemampuan berpikir analitis. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah sistem operasi, khususnya pada materi concurrency. Melalui video ini diharapkan dapat terlihat implementasi strategi pembelajaran, interaksi dengan mahasiswa, serta penerapan metode pembelajaran yang mendukung pencapaian atas capaian pembelajaran dari mata kuliah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selamat datang di perkuliahan sistem operasi. Pada hari ini, sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita membuka dengan sama-sama mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amal taqabbalan. Baik, seperti biasa, mari kita lanjutkan tadarus kita sebelum kita memulai perkuliahan. Hari ini kita akan tadarus surah Al-Kautsar ya. Baik, mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar.
إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita akan memulai perkuliahan hari ini dengan materi konkurensi. Nah, ketika kita bicara tentang konkurensi, I think this is not something new in our life because our topic today will be related with our last topic. It's about threat and process. After we learn about process, so then we will learn about concurrency. Dan tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan konsep konkurensi dan sinkronisasi pada sistem operasi, menganalisis penyebab masalah pada konkurensi, menerapkan konsep sinkronisasi melalui program multithreading sederhana, implementasi kita akan buat simulasi nanti, lalu mengevaluasi solusi sinkronisasi berdasarkan hasil eksekusi program. This is our learning roadmap today. That's I said before that we have already learned about our last topic, threat and processing. And after that, today we will continue. But before it, I want to ask one of you about the review our last topic about process and threat. Anyone? Okay, please. Okay, can you stand up and tell your name first? Okay, my name is Hafido Fadil Hadi. So the previous material we learned about process and thread. So in operating system, thread is can be defined as a set of instructions that can be executed concurrently with other process. Regarding the relationship with concurrency, concurrency is system ability to handle multiple tasks, and the thread the system to achieve the concurrency. Nice. Clap your hand for your friend. That's very good explanation. I reviewed before. So one of your friends will remember our last topic about threat and process. Yeah, because our topic today about threat continue for the last topic, and then we continue for the learning concurrency. Now let's end for attending today for this QR code. So your attending will be very important for you. Yeah, you need to scan it. Now we go for our topic today. It's about concurrency. What is concurrency? That's the big question now. Because I said before there is a relation our learning topic before the concurrency, and this is something new in our life. Do you have phone? Yeah. What are you using your phone? Just for calling? My question is, can you call someone while you are playing the game? Of course, we can do that. Ketika kita sedang menelpon seseorang, tapi kita sambil main game di handphone kita, apakah itu satu proses sedang berjalan? Dua proses, yaitu telepon dan bermain game. Artinya, ini adalah multi proses yang ada hubungan dengan concurrency. Ya. Kalau ada hubungan concurrency, artinya yang akan kita pelajari hari ini bukan sesuatu yang baru buat teman-teman. Tapi kita akan membahas lebih detail bagaimana sih proses itu berjalan bersama-sama, tapi tidak mengganggu proses sama lain. Bahkan tidak hang. Nah, itu biasa istilahnya hang ya. Istilahnya kalau kita di handphone kita atau di laptop kita masing-masing. Nah, ini adalah pengertian dari concurrency, yaitu proses-proses, ya, we call multiple process, yang secara bersama-sama proses itu sedang berjalan tanpa mengganggu proses satu sama lain. Dan perkembangan sistem komputer saat ini dan kedepannya tentu saja menuju ke arah sistem multiprocessing, ya, multiprogramming, terdistribusi, dan paralel yang maksudnya ada proses-proses yang berjalan bersama dalam waktu yang bersamaan. So this is not a serious case anymore for the technology today for doing some tasks together. Jadi itu udah bukan jadi isu lagi dalam menjalankan banyak proses dalam satu waktu yang bersamaan gitu ya. Lalu di concurrency juga ini merupakan landasan umum pada perancangan sistem operasi. Apapun
operating system hari ini, baik itu Microsoft Windows ya, ataupun Linux based Mac OS, ataupun handphone kita ya iOS ataupun Android, tentu saja menerapkan konsep dari concurrency ya, menjual apa? Menjual multitasking, multi-programming ya, seperti itu. Nah, biar teman-teman lebih paham lagi, kita bahas tentang concurrency ini dalam sebuah contoh kasus ya. Tadi sambil menunggu layanan, ketika kita sedang menggunakan laptop kita mendownload sesuatu, itu masih loading, kita juga bisa sambil dengar musik. Bahkan kita juga sambil mengetik. Nah, ini adalah proses yang dimaksud dalam concurrency. Dan tentu saja itu harus berjalan secara concurrent. Ya. Apakah dia berjalan dengan baik atau tidak, sehingga tidak boleh terjadinya deadlock atau hang. Nah, disitulah konsep dari concurrency yang harus kita pelajari hari ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sinkronisasi. So, what is synchronization? Untuk bisa menjalankan proses, ada sebuah teknik yang disebut dengan sinkronisasi. Ya, teknik ini yang didefinisikan sebagai proses pengaturan jalannya beberapa proses ya pada saat yang bersamaan. Jadi ketika concurrency itu berjalan, tentu saja logiknya seperti ini teman-teman. Itu ada pintu ya, ada pintu. Pintunya tidak terlalu besar untuk keluar dari ruangan ini. Bagaimana kalau 10 orang bareng-bareng keluar di pintu itu? Akankah jadi masalah? Tentu saja akan jadi masalah karena pintunya kecil yang keluar 10 orang bersama-sama. Artinya ada sebuah teknik supaya tidak terjadi 10 orang itu keluar bersama-sama. Nah, itu yang dimaksud dengan sinkronisasi. Ya, ada gambaran ya. Jadi kalau umpamanya kira-kira pintunya hanya muat 2 orang untuk keluar, ya jangan 10 orang bareng-bareng. Artinya 2 dulu, selanjutnya. Nah, proses ini harus ada namanya sinkronisasi. Nah, jadi tujuan utama dari sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data, karena kalau oleh beberapa proses yang berbeda, serta untuk mengatur urutan jalannya proses tadi ya. 10 orang mau keluar bareng-bareng dari pintu yang kecil itu it's something impossible. Ya, meskipun bisa bareng-bareng, tapi kita tetap harus ada ritme yang mengaturnya. Nah, teknik itu disebut dengan teknik sinkronisasi. Kita akan bahas lebih detail teknik ini. For this situation, we are going to learn about the synchronization by using two types of synchronization. Ada 2 jenis nih yang akan kita bahas, yaitu mutual exclusion atau sering disebutkan mutex ya, mutual exclusion. Ada juga yang namanya semaphore. Two types of the synchronization model is used for doing some multiple process, so will not against the deadlock or hang. Jadi 2 proses ini menawarkan teknik bagaimana proses itu tetap bisa berjalan tapi diatur dengan metode mutual exclusion ataupun semaphore. Kayaknya udah mulai panas nih ya. Kita langsung praktek aja ya. Kita langsung praktek saja. Kita ada studi case. Kita akan membandingkan teknik dalam sinkronisasi, ada mutual exclusion, ada juga semaphore. Kita akan bandingkan 2 teknik ini. Dan dengan contoh kasus, ada sebuah printer. Ya, printernya ada berapa? Printernya seberapa printernya? Ada sebuah printer, berarti printernya ada 1 ya. Ada 1 printer yang hanya bisa diakses 1 proses. Dan tidak bisa bersamaan. Sumber daya ini disebut sumber daya kritis. Contoh, teman-teman, kita punya 1 printer. Saya mau nge-print. Agung mau nge-print. Ya, Altos mau nge-print. Kita enter bareng-bareng. Udah Ctrl P, enter. Ngirim dong perintahnya ke printer. Apakah tidak kertas kita keluar bersama-sama? Disitulah sistem operasi harus mengatur dengan konsep concurrency dengan teknik yang namanya sinkronisasi. Nah, sinkronisasi ini menggunakan mutual exclusion. Nah, kita langsung praktek aja ya. Ya, sekarang silakan buka software Google Colab-nya. Ya, kita akan mempraktekkan sebuah source code yang mengimplementasikan mutual exclusion synchronization ya dalam studi kasus sebuah printer ya, sebuah printer yang akan mengeksekusi multiple proses dalam printing. Nah, 1 printer akan mengeksekusi banyak proses untuk memprint.
Tadi kalau 3 orang mau print, ya nggak mungkin tiga-tiganya kertasnya langsung keluar gitu ya. Berarti ada proses sinkronisasi. Nah, ini adalah mutual exclusion. Silakan masuk ke akun collab-nya masing-masing. Ya, oke, sudah. Oke, case-nya seperti ini. Ya, kasusnya adalah ada sebuah printer yang akan diperintahkan oleh 3 orang untuk melakukan printing. Bagaimana mutual exclusion mengatur perintah ini sehingga printer tidak mengalami deadlock atau hang untuk mengeksekusi setiap paper yang diprint dari orang yang berbeda. Nah, ini multiple processing in the same time we synchronize with the mutual exclusion. Silakan implementasi code-nya. Ada yang sudah selesai? Oke, yang sudah boleh coba di running bagaimana konsep dari mutual exclusion synchronization. Pada bagian dari script yang kita buat di sini ada sejumlah library yang dipanggil ya pada script Python ini, yaitu kita mengimport threading and find. Fungsinya apa? Ketika kita melakukan pencetakan ya, maka harus ada proses sinkronisasi agar 3 proses itu tidak bertabrakan, sehingga kita melakukan proses cetak dokumen ya dengan memberikan caption ya, kita berikan caption, ada proses menunggu, ada proses sedang mencetak, ada proses selesai mencetak. Kenapa? Identifier ini diperlukan untuk proses lainnya. Jadi proses kedua atau proses ketiga itu tahu kapan saya akan di print ketika dia sudah tahu proses sebelumnya setelah selesai mencetak. Nah, artinya ini adalah konsep dari mutual exclusion dalam melakukan synchronization. Ya, ada yang sudah running programnya? Nah, ini hasilnya ya. Kita running seperti ini, ada seperti ini. Mahasiswa A menunggu printer. Ketika A menunggu printer, apakah B bisa mencetak? Tidak. B juga harus menunggu. Sampai kapan? Sampai si A selesai mencetak. Ya, karena kalau printer bareng-bareng, it's something impossible. Ya, satu printer mencetak bareng-bareng, gitu ya. Nah, itu akan terjadinya deadlock, gitu ya. Nah, sehingga proses ini akan berjalan sequence berurutan dari proses pertama dia di print, lalu sampai dengan proses terakhir mencetak dan selesai. Ya, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, saya Pak, izin bertanya. Oh ya. Baik, Pak Mirza, Ya. izin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agung Firmansyah. Ya. Saya ingin bertanya mengenai trade, Pak. Mengenai trade. Mengenai trade, mengapa trade lain itu harus menunggu nih Pak, ketika ada satu trade sedang mencetak? Seperti itu. Itu seperti itu aja Pak pertanyaannya. Bagus. Ya, pertanyaan Terima kasih. Agung ya. Kenapa thread 1 harus menunggu thread sebelumnya selesai dulu sehingga dia bisa mengeksekusi ya. Oke. Nah, ini adalah konsep synchronization ya, menggunakan teknik mutual exclusion. Jadi alasannya kenapa harus menunggu? Ya memang printer ini adalah device yang hanya bisa mengeksekusi satu program ketika running. Ya, tadi ada hubungan dengan threading lock. Ketika dia dikunci, dia tidak akan bisa diintervensi sampai selesai dulu program proses thread sebelumnya. Seperti itu. Jadi memang konsep dari printer sharing dari printer ini sehingga dia hanya bisa mengeksekusi satu program sampai selesai sehingga dilanjutkan program selanjutnya, proses selanjutnya. Ya, ini konsepnya adalah sequence ya. Jadi dia berurutan. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Baik. Oke, kita kembali ke slide presentasi lagi. Masalah. Di sini ada sebuah ilustrasi video ya. Ada masalah dalam konkurensi. Ternyata ada jenis-jenis permasalahan ya ketika proses itu berjalan bersama-sama. Salah satunya deadlock. Kalau kita lihat di video di sini ada dua mobil yang saling bertemuan dalam satu jalur dan dia tidak mau mundur.
kondisi seperti ini adalah kondisi deadlock, ketika dua proses sama-sama maju aja, ya. Nah, ini kondisi dari deadlock. Selanjutnya ada kondisi starvation. Ini permasalahan ya dalam konkurensi ya. Di kondisi starvation ini ada proses nih di line yang berbeda, di jalur yang berbeda, ya. Mobil biru jalan terus jalan, tapi di samping ini tidak bisa berjalan karena dia berbeda line. Nah, itu starvation ya, kalau bahasanya lapar ya, starvation. Jadi dia tidak mendapatkan jatahnya gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah proses yang kita bahas barusan, sinkronisasi. Semua bisa berjalan, tapi harus ada prosedurnya untuk bisa menjalankannya. Ini yang kita sudah bahas, bagaimana sinkronisasi ini menjadi solusi dalam konkurensi. Ya. Nah, ini contoh case by case ketika proses tersebut harus dieksekusi. Dalam analoginya, dia harus menunggu untuk bisa berjalan. Ini yang tadi kita sudah praktekkan dalam konsep synchronization dengan teknik mutual exclusion. Nah, apa itu deadlock? Tadi kira-kira sudah kita bahas ya. Nah, deadlock ini kondisi di mana kalau kita lihat ini kendaraan ini saling, biasanya ini terjadi di perempatan ya, kalau kita di kendaraan mobil tuh ya, ada yang mau maju, ada yang mau nyebrang. Nah, semuanya nggak bisa maju mundur, stuck. Kondisi ini adalah kondisi hang. Proses apa yang terjadi? Maka dia tidak bisa akan berjalan sebagaimana mestinya gitu ya, karena kondisi ini sudah sangat complicated. Deadlock ya, depth gitu ya. Selanjutnya ada starvation, adalah proses di mana sebuah proses itu nunggu aja, tapi nggak dieksekusi sampai akhir. Jadi dia starvation, dia hanya menunggu dan tidak dieksekusi. Kita sampai di final assessment ya. Penugasan ini kita akan melakukan sinkronisasi tapi menggunakan teknik semafor ya. Tadi kita mutex kita sudah praktekkan, dan studi kasusnya adalah teman-teman diminta untuk implementasi sinkronisasi menggunakan teknik semafor, dua printer ya, ada dua printer case-nya, sehingga ada multiple thread, ada dua thread yang harus dijalankan bersama-sama. Artinya ada dua printer, dua device ya. Kalau tadi memang satu device mau nggak mau satu bergantian, nah ini ada dua printer, maka kita akan menerapkan konsep dari teknik semafor ini. Ya, silahkan dibuka lagi aplikasinya untuk source code-nya dibuat. Kita implementasikan teknik semafor ini. Baik, ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Oke. Have you finished your project? Sedang mencetak how many process together? Two. Okay. Yes, two. So if you already finished two printing process, so the other processes can run it after two of this process. Okay, you did it. Jadi sudah praktikkan hasilnya dan menjelaskan kenapa proses ini bisa berjalan secara bersama-sama di dua devices menggunakan semaphore techniques dalam synchronization. Artinya teman-teman sudah sedikit banyak memahami ya konsep sinkronisasi dalam sebuah konkurensi sehingga tidak terjadinya permasalahan-permasalahan. Apa jadi permasalahannya? Deadlock dan starvation ya. Alright, we have already finished this assessment, but I want to have one question as a conclusion. As a conclusion for the case of the printing. Ya, kita sudah menyelesaikan bagian dari assessment. Selanjutnya saya akan bertanya kepada one of your friends ya, untuk menjelaskan bagaimana konsep dari teknik mutual exclusion dan synchronization ini berjalan. Apabila printernya hanya satu, which one is better of the technique synchronization? Ya, kita ada satu printer. Oke, saya akan panggil satu temanmu, Abdul Aziz. Okay, can you stand up and answer my question? Which one the technique that we use for the condition one printer that will print many processes? Which one technique of synchronization better?
So first, the technique what we're gonna use the multi exclusions. Matrix. Yes. So mutual exclusion. Yes. If I have more than one printer, which one is better? So if it is multi, so we're gonna use the semaphore. Semaphore. Can you explain to me the process of mutual exclusion if it only one printer and three processes? How can we print the second process and the third process, the condition, using mutual exclusion? So for example, so first what will be, so we start with the first process. Okay? So after we run it, execute it, and finish Until the finish. first, yeah, Okay. until finish, then we're gonna go to the second process, Okay? and so on. Like that, first it will be run first and executed. Then after it finished, it will move to the second. After it finished the second, also to move to the third, and so on. Okay. Thank you very much. Clap your hand for your friends. Today, this is the conclusion for today. We have already learned about the concurrency. There's multiple processes in the one time, but there are some trouble if you do the some process in the same time. So we have to do the technique of synchronization. We have already learned two kind of the technique of synchronization. So we call it mutual exclusion and semaphore. Jadi kita sudah mempelajari teknik dalam sinkronisasi supaya konkurensi itu tidak terjadinya hang, deadlock, ataupun starvation. Sehingga kita sudah membahas bagaimana konsep sinkronisasi menggunakan mutual exclusion dan semaphore. Nah, ini ada perbedaannya nih. Kita lihat tabelnya ya, simpulannya. Mutual exclusion itu dia hanya satu thread dalam waktu yang bersamaan. Jadi yang lain harus nunggu. Ya, one finish, continue next. Tapi dalam semaphore dia bisa beberapa thread dalam satu proses gitu ya, dalam satu waktu gitu ya. Jumlah aksesnya bisa berapa thread. Lalu mekanismenya ya lock atau unlock. Lalu mekanisme semaphore dia counting beberapa proses dia pilih, lalu dia execute. Ya, untuk studi kasus printer, ketika kita mengimplementasi semaphore dia harus 2 printer. Karena dia kan printer sendiri sudah melakukan device sharing yang memang harus mengeksekusi satu proses dalam waktu yang bersamaan. Ya, tujuannya adalah untuk mutual exclusion ini tujuannya untuk mengatur ya, mensinkronisasi agar proses itu bisa bergantian, dan semaphore ini membatasi dari jumlah akses itu sehingga dalam beberapa proses ya bisa langsung 2. Tadi contoh pintu ini kalau kita keluar 3 orang sekaligus tidak muat, tapi 2 orang masih bisa. That's semaphore technique to do that. But the mutual exclusion cannot ask 2 people go outside together. One by one go outside. This is in the mutual exclusion. Ya, jadi terima kasih untuk hari ini. Thank you for today. You have already learned and come for today. See you again for the next meeting. Let's close our meeting today by saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.